Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sohibul Ilmi, kembali lagi ke channel kesayangan kita, Permata Channel, dalam segmen Belajar Fisika bersama Saudara Anggun. Apa kalian pernah melihat kompas? Coba deh kalian amati arah penunjuk jarumnya. Kira-kira ke arah manakah penunjuk ujung jarumnya? Ujung jarum kompas selalu mengarah ke arah kutub bumi, yaitu arah utara dan selatan. Sekarang coba kalian amati arah matahari terbit dan terbenam. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Peristiwa-peristiwa tersebut akan berlangsung terus-menerus. Hal ini menandakan kebesaran Tuhan Maha Pencipta tentang adanya keteraturan alam semesta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Segala keteraturan yang ada di alam semesta ini sebenarnya telah tercantum di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Selain memberikan makna keseimbangan, pola atau bentuk keteraturan, juga memberikan efek artistik dari segi visual. Kata utara, selatan, barat, dan timur menunjukkan arah mata angin. Arah mata angin sangat berkaitan erat dengan materi besaran vektor. Sebagaimana kalian ketahui, bahwa pengetahuan vektor merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai seseorang yang bekerja di bidang navigasi, seperti nakoda kapal maupun pilot. Seorang pilot dituntut dapat menentukan arah yang tepat dan jarak tempuh penerbangan terpendek. Dalam hal ini, pilot menggunakan perhitungan vektor untuk menentukan arah dan jarak tempuh pesawat. Tahukah kalian apa itu vektor? Bagaimanakah perhitungan vektor itu? Yuk, mari kita simak pembahasan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak memakai besaran fisika seperti massa, suhu, dan volume suatu benda. Semua besaran itu hanya dinyatakan dalam nilai atau angka saja. Besaran ini dikenal dengan besaran skalar. Namun, untuk perpindahan memiliki nilai dan arah, maka perpindahan termasuk besaran vektor. Misalnya nih, seorang bertanya kepada kalian di persimpangan jalan di daerah kalian, apakah Anda tahu di mana letak perpustakaan di kota ini? Jika kalian menjawab, ya, saya tahu, jawaban ini tidak membantu. Jika kalian menjawab, ya, saya tahu, bangunan itu berada 100 meter dari sini, jawaban ini juga tidak terlalu membantu. Namun, jika kalian menjawab, ya, saya tahu, bangunan itu berada 100 meter ke arah selatan, ternyata jawaban ini akan membantu seseorang tersebut untuk menemukan tempat yang ingin dituju. Perhatikan seseorang yang sedang mengendarai mobil dari titik A ke titik B dengan arah ke kanan. Kedudukan mobil mula-mula di titik A, kemudian berpindah ke titik B, dan sebaliknya. Perhatikan juga seseorang yang sedang mengendarai mobil dari titik B ke titik A dengan arah ke kiri. Kedudukan mobil mula-mula di titik B, kemudian berpindah ke titik A. Kira-kira, samakah arah kecepatan dan perpindahan untuk kedua kasus gerak mobil tersebut? Tentu tidaklah sama. Arah kecepatan dan perpindahan mobil adalah ke kanan saat seseorang mengendarai mobil dari titik A ke titik B. Sedangkan jika seseorang itu mengendarai mobil dari titik B ke titik A, maka arah kecepatan dan perpindahan adalah ke kiri. Meskipun besar atau nilai kecepatan dan perpindahan sama, karena kedua besaran tersebut memiliki besar atau nilai dan arah, maka kedua besaran tersebut termasuk besaran vektor.
Perhatikan ruas garis berikut ini. Ruas garis itu mewakili sebuah vektor. Panjang ruas garis itu menunjukkan panjang vektor tersebut. Arah mata anak panah menyatakan arah vektor. Titik A merupakan pangkal anak panah yang selanjutnya disebut titik pangkal vektor. Titik B ujung anak panah disebut ujung vektor atau terminus dengan mata anak panah yang menyatakan arah vektor. Oleh karena titik pangkal A dan titik ujung B vektor, maka vektor disebut vektor AB. Suatu vektor juga dapat dituliskan dengan menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal atau dengan menggunakan huruf kecil yang dibubui tanda panah di atasnya. Oleh karena itu, ruas garis berarah AB dikatakan sebagai wakil dari vektor A. Inilah yang dinamakan notasi vektor. Perhatikan vektor perpindahan F yang digambarkan dengan sebuah anak panah sepanjang AB yakni 3 cm. Jika setiap 1 cm menyatakan perpindahan 5 km, maka besar atau nilai perpindahan F adalah 3 kali 5 km sama dengan 15 km. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan, dan hasil penjumlahannya disebut vektor resultan atau R. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan metode geometri dan analitik. Akan tetapi, di video ini kita hanya mempelajari yang metode geometri saja. Penjumlahan vektor dengan metode geometri untuk resultan gaya yang segaris atau searah. Perhatikan tiga vektor F1, F2, dan F3 yang berbeda besarnya tetapi searah. Besar resultan vektor F1 dan vektor F2 adalah sama besarnya dengan vektor F3. Jadi dapat dikatakan vektor F3 adalah resultan dari vektor F1 dan vektor F2, atau bisa ditulis vektor F3 sama dengan vektor F1 ditambah vektor F2. Misalkan vektor F3 adalah resultan vektor gaya dari vektor F1 dan vektor F2, maka berlaku vektor Fr sama dengan vektor F1 ditambah vektor F2. Penjumlahan vektor dengan metode geometri untuk resultan gaya yang tidak segaris atau beda arah. Yang pertama dengan menggunakan metode segitiga. Gambarlah vektor A dan vektor B sesuai dengan arah dan skalanya dengan menempatkan pangkal atau titik tangkap vektor B pada ujung atau terminus vektor A. Tarik vektor dari pangkal vektor A sampai ujung vektor B. Dari hasil gambar tersebut akan diperoleh vektor resultan atau resultan R. Panjang vektor resultan dapat diukur dengan mistar dan arah resultan dapat diukur dengan menggunakan busur derajat. Yang kedua dengan menggunakan metode jajar genjang. Penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang dapat dilakukan dengan mengambil titik tangkap kedua vektor lalu dibuat jajar genjang. Besar resultannya dapat dicari dengan persamaan kosinus pada persamaan 2.1 berikut ini. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Arah resultan terhadap salah satu vektor secara matematis bisa ditentukan dengan menggunakan aturan sinus sebagai berikut. Berdasarkan gambar 2.15 maka diperoleh persamaan 1 yakni F2 sin alfa sama dengan R sin alfa 2, maka F2 per sin alfa 2 sama dengan R per sin alfa. Kemudian diperoleh persamaan 2 yakni F1 sin alfa sama dengan R sin alfa 1, maka F1 per sin alfa 1 sama dengan R per sin alfa. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh persamaan 2.2, yakni R per sin alfa sama dengan F2 per sin alfa 2 sama dengan F1 per sin alfa 1. Dengan keterangan R adalah besar resultan, F1 dan F2 adalah besar vektor F1 dan F2, alfa adalah
sudut antara F1 dan F2. Apabila kedua vektor saling tegak lurus, maka resultannya ditentukan dengan dalil Pythagoras. Sehingga besar resultan R dapat ditentukan dengan persamaan 2.3, yakni R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Yang ketiga, dengan menggunakan metode poligon atau segi banyak. Metode poligon merupakan perluasan dari metode segitiga. Metode ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan lebih dari dua vektor. Baiklah, itu tadi pembahasan kita mengenai vektor. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.